Sahabat Retail Team, ketemu lagi dengan saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Hari ini kita sama Uki ya. Nah, jadi Uki ini adalah konsultan Retail Team Indonesia. Sudah sejak tahun 2016 ya? Iya. Sejak tahun 2016. Jadi kita ini akan mengulik tentang software kasir online ya. Software kasir online kita ini sementara ini masih brandnya Vistoko ya. Iya. Nah, kita sejak tahun 2011 itu udah banyak software yang udah kita gunakan dari offline sampai akhirnya kita sekarang memilih lebih banyak fokus ke online ya. Nah, kita sekarang akan ngulik kenapa sih menggunakan software kasir online Vistoko yang kita miliki ya. Nanti kita akan rubah brandnya nanti Ki. Namanya Retail Smart. Retail Smart. Meskipun sama-sama pakai Vistoko. Sebenarnya sama vendor kita sama, developer kita sama, karena kita udah kerja sama lama ya sejak tahun 2000-an sama Pak Herman. Ki, ini kenapa menurut Uki software online kita ini nyaman digunakan oleh orang lain? Jadi kalau menurut dari lapangan, maksudnya dari pengamatan saya di lapangan, yang pertama fiturnya itu termasuk bilang mudah sih, karena banyak orang itu kayak misal setelah dipresentasikan, dijelaskan, itu juga mereka cepat nangkepnya. Asalkan emang mereka harus praktek terus. Kalau cuma sekali dua kali mungkin mereka akan lupa kan, tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, nggak sedikit juga yang dari offline itu pindah ke online, kayak gitu kan. Beberapa kayak contoh kita ada Alimat di Magelang. Nah, itu kan grosiran ya? Iya, grosiran itu awalnya itu udah ganti-ganti banyak software itu. Iya, dia punya sendiri, terus ganti ke offline punya kita, terus ganti lagi offline lagi, baru akhirnya dia ke online. Nah, sekarang udah balik ke online-nya kita terus kan. Sudah lama ya? Udah lama, hampir setahun lebih ya? Udah setahunan lebih ya? Malah lebih. Oh, lebih ya? Lebih, hampir 2 tahunan. Padahal software sebelumnya itu nggak sampai setahun ganti. Iya, setiap setahun tuh biasanya ganti-ganti terus, kayak gitu. Terus ada juga yang kayak kemarin misalkan, mana lagi ya? Ada kok, saya lupa. Beberapa itu yang emang rata-rata dari offline pindah ke online. Ya, dan dia nyaman karena emang kemudahannya. Kan kayak contoh misal, biasanya kan kalau offline rata-rata komputer rusak, nggak bisa buat transaksi kan, mau nggak mau kan harus nunggu siapa, dan sedangkan kadang misal kejadiannya malam pas lagi rame. Itu yang sering. Jadi banyak orang itu kok ini loh banyak kalau di komplain sering malam-malam ya. Iya, sering banget saya terima gak tiba-tiba jam 9, Mas ini mati padahal transaksinya lagi rame, ini nggak tahu harganya dan sebagainya kayak gitu. Terus lah itu masih mending ya. Pernah ada yang kasusnya itu, Mas aduh komputer saya restart, lupa nggak ke backup. Akhirnya dia punya data itu di tahun 2020, sedangkan sekarang 2023. Masih pas itu 2023. Nah, selama 3 tahun itu jadi datanya udah bener-bener mau nggak mau ngulang. Nah, kelemahannya yang offline kayak gitu. Ya, terus kenapa kalau di kita itu enaknya juga ada backup-nya. Contoh misal kayak contoh softwarenya kita tuh lagi ada maintenance. Nah, otomatis kan nggak, servernya dari software nggak bisa dipakai nih. Nah, itu bisa kita pakai akun backupnya. Jadi semacam hybrid gitu ya? Iya, nanti setelah udah dilakuin kita cuma cukup diklik satu aja, otomatis masuk ke yang pusat atau servernya kayak gitu. Nah, itu lebih mudah juga. Terus biasanya kita juga enaknya kalau misal ada trouble atau misal problem kayak gitu, kita nggak perlu harus ke lokasi. Ya, selama ini kan kalau offline harus. Ya, dan itu harus benar-benar, kadang kita menyesuaikan jadwalnya kan yang agak susah kan. Apalagi kan ketergantungan dengan SDM. Tapi biasanya dulu kan pakai TeamViewer Ki. Nah, belum semua orang atau semua toko tuh belum tentu bisa pakai. Kalau misal kita contoh dapatnya kliennya yang emang sudah agak sepuh atau udah agak tua gitu kan, maksudnya. Nah, itu biasanya mereka kayak kita nggak bisa, mau nggak mau jadi VC. Gitu. VC pun itu juga harus pelan-pelan. Iya, karena belum tentu kamera yang ditampilkan itu jelas kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau software kasir offline itu benar-benar kayaknya harus ke lapangan ya. Harus. Ya 60-70% harus ke lapangan. Harus. Tapi dengan online sekarang rata-rata hampir sekitar 80% kita bisa dilakuin jarak jauh gitu. Dan kecuali kalau kasusnya udah berhubungan dengan
hardware ya. Nah, kalau hardware emang sudah beda lagi kan. Hardware kan emang perangkat keras dan itu emang harus langsung. Tapi biasanya kita kalau untuk hardware kita udah bilang dicek dulu ini. Kalau misal hardware-nya yang bermasalah, kita tinggal bilang, Mbak, daripada nunggu, Mbaknya coba pakai komputer atau HP yang ada. Kita registrasi ulang aja di situ. Nah, komputernya silahkan dibawa ke tempat yang dipercaya, maksudnya kayak service. Artinya kalau software kasir offline, ketika terjadi kerusakan nggak bisa ngapain ya? Nggak bisa. Biasanya butuh waktu. Misal pun bisa, biasanya butuh waktunya lebih lama. Ya. Kalau yang online berarti dia bisa, nih komputer A rusak. Jadi bisa langsung ganti ke laptop. Bisa ganti ke HP. Tablet. Jadi bisa istilahnya troubleshootnya nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Betul. Kalau misal offline kan mau nggak mau, misal nih ada komputer satu berarti harus bikin servernya lagi. Nah, itu dia. Makanya kan lamanya di sana kayak gitu. Ngeload database lagi. Kayak gitu itu. Apalagi kalau semakin tokonya gede, biasanya makan waktunya tuh lebih lama. Contoh ada beberapa toko yang nyimpen database itu sampai 20 menit. Wow. Lama banget itu. Ngeload tuh juga lama, 20 menit. Kayak gitu. Dan software kasir kita kan banyak ya. Software kasir online ini yang nggak bisa grosir lagi. Nah, yang Vistoko kita ini punya bisa ya? Bisa. Sebenarnya kalau dulu itu awalnya mah Vistoko tuh nggak bisa. Terus karena ada permintaan. Nah, biasanya kalau enaknya di kita itu bisa kayak custom. Kayak contoh kan yang di mana yang nggak cuma Amimat. Sekarang kan ada yang baru yang di Brebes itu. Itu kan minta custom lagi transaksi harus dimunculin gambar emasnya itu. Ini ada jewelry ya. Ya, jewelry-nya kayak gitu. Itu juga ada. Nah, biasanya kita itu bisa custom asalkan itu emang bakal dipakai sama banyak orang. Banyak orang. Ya, kalau cuma satu kita biasanya nggak bisa. Karena artinya ini kalau di custom ini asal sangat memungkinkan digunakan oleh semua klien kita. Karena apa? Karena semakin ada banyak fitur, berarti kan bugnya itu kan juga agak banyak. Itu yang pernah kita diskusi sama yang programmernya kan. Jadi kalau kita kan kemarin sempat punya ada klien di Indramayu itu kan omsetnya sampai 300 juta, kita masih bisa gunakan ya. Kita masih bisa. Jadi beberapa kelebihan software kasir kita, software kasir online kita nih, Vistoko itu kan di stock of name-nya. Menurut Uki gimana kan? Uki pernah membandingkan tuh yang offline sama yang punya Vistoko nih. Gimana ribetnya yang offline dengan yang online yang punya kita, dan ada juga online yang lain kan gitu. Gimana clue-nya tuh gimana? Yang bikin enak tuh yang seperti apa sih? Jadi kalau untuk yang pertama, nggak semua software itu bisa reset stock. Nanti kata kuncinya reset stock. Karena reset stock ini fungsinya kalau kita SO global otomatis kita bisa tahu kadang itu ada kasus contoh barang itu sebenarnya sudah nggak ada. Barangnya sudah nggak ada. Fisiknya nggak ada, tapi di komputernya ada. Nah, kalau stock of name itu kan acuannya adalah sesuai dengan realnya kan. Nah, kalau kita nggak direset, otomatis kan yang kita nggak tahu, maksudnya yang barang nggak pernah kita scan, tetap di software kan ada jadwalnya. Itu akan jadi numpuk. Makanya ada beberapa kasus pas waktu di stock of name beberapa tahun, loh Mas kok selisihnya banyak banget. Karena saya tanya dulu SO-nya gimana dan sebagainya. Jadi artinya reset stok ini berarti ketika dia melakukan stock of name yang fisik, kemudian dia di scan lagi, berarti barang yang benar-benar ada di toko aja ya, nggak akan masuk jadi stok ya. Benar. Yang lain itu nol semua. Nol semua. Kita tetap ada history sama reportnya tetap ada. Ini paling berarti ini sangat prinsipil nih Ki. Karena kan kalau Ki bilang tadi kan kalau yang software lain kan karena dia nggak ada reset stok, berarti barang itu masih ada di sana kan? Kan ada juga mungkin yang ada software lain, tapi kan kebanyakan kalau yang saya temui rata-rata itu yang pengalaman kita aja kan itu biasanya cuma revisi. Nah, revisi itu juga macam-macam. Ada yang mungkin bacanya kalau kita masukin selisih harus net minus dan sebagainya kayak gitu. Dia cuma nimpa atau kita harus nambahin kayak gitu aja. Jadi salah satu fitur reset stock ini adalah salah satu fitur yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh software kasir offline bahkan online yang lain kan. Beberapa yang kita mengetahui ini kan kita udah banyak menggunakan software kasir ya. Tapi beberapa software yang kalau ada ya bagus, itu berarti recommended ya. Ada reset stock karena itu sangat membantu toko untuk memvalidasi stoknya sesuai dengan realnya. Ya meskipun namanya SO atau toko itu masih ada selisihnya, cuma setidaknya meminimalisir aja. Dan kita juga tahu emang stok realnya
emang segitu. Jadi stock omnium itu bukan berarti tidak ada selisih. Iya. Ya kita melakukan stock omnium kan berarti kan ada selisih. Pasti. Ya kan selisih itu kan bisa dari inputnya, dari outputnya, ada yang nyuri, macam-macam kan gitu. Jadi kalau ada owner bilang pokoknya kalau stock omnium harus sama nilainya, itu nggak ada. Nggak bisa. Itu malah curiga nggak sih? Oke, kemudian sekarang kan ada fitur yang baru tuh Ki, yang tadi Uki sampai ada di, kita udah posting di grup kita itu tentang karyawan. Maksudnya apa itu karyawan? Kalau untuk yang karyawan itu sebenarnya itu lebih ke absensi. Oh, absensi. Iya, tapi itu lebih ke bayar sih. Jadi emang bayar. Oh, jadi dia add-on ya, nambah. Berarti artinya karyawan bisa absensi di software. Iya. Oke, berarti sudah untuk HRD-nya ya. Iya, karena nanti itu lebih ke dikasih kayak barcode gitu, scan kayak gitu. Oh, oke, siap. Kemudian ada juga pesanan online, itu udah jalan juga. Nah, pesanan online itu sebenarnya kalau kan nggak semua toko itu bisa menerapkan online. Melayani online. Iya. Oleh karena itu kita pernah trial, itu sebenarnya bisa. Jadi kita cuma kayak ngasih linknya atau apa, nanti dari konsumen yang milih barangnya. Oh, berarti sebenarnya berbasis member harusnya ya? Iya, lebih jadi member dikasih link, nanti member bisa ngorder. Iya, bukan kayak, kalau bukan sejenis kayak apa marketplace atau kan website sendiri. Ya, kalau website atau marketplace sendiri kan tinggal langsung milih-milih kayak gitu kan. Nah, jadi ini fungsinya sebenarnya mengoptimasi member. Iya. Jadi kalau dia sudah memiliki member yang banyak, kemudian tinggal kasih link aja, dia tinggal bisa ngorder gitu ya. Oh ya, sama tambahan lagi yang stock omnium itu kan tadi saya hampir lupa. Jadi ada kelebihan juga, yaitu bisa ESO pakai HP. Oh, pakai HP ya? Ya, jadi nggak semua kan? Nggak semua itu bisa kan? Dan nggak semua yang pakai HP itu user friendly gitu loh pakai HP. Iya, makanya. Terus contoh misal nih kayak yang di teknisnya aja ya. Kita bicara teknis saja. Ya, jadi kalau yang offline itu biasanya kita harus ngambil satu, terus ambil sampel, kita kasih label atau ini jumlahnya berapa, dibawa di scan komputer kan kayak gitu. Itu repotnya offline seperti itu. Pakai kertas di print. Iya, kalau nggak kayak gitu itu juga rawan gitu. Terus kadang bingungnya misal nih ada beberapa tempat barang yang sama. Contoh di sini ada Aqua, di sini ada Aqua. Nah, kadang lupa. Iya, misal ini udah belum ya, itu udah belum gitu. Nah, tapi kalau yang online udah kamu fokus satu rak, nggak masalah, nanti di rak lain tuh ada. Oh, dia secara otomatis ya? Iya, jadi misal kita di sini, rak pertama ada 3. Nah, udah kita inputnya 3. Nanti pas di rak yang kedua ada 4, kita inputnya 4. Nanti akumulasi. Oh, akumulasi. Iya, jadi nggak usah. Enak ya, jadi bukan nambah 7 gitu ya. Iya, pokoknya langsung fokus di situ aja. Dan tambah input 4, dia langsung 7. Oh ya, kumulatif gitu. Jadi langsung otomatis, enaknya di situ. Dan lebih gampang juga, tinggal kita pakai OTG buat nyambungin sama scanner. Ini udah. Iya, memang kan penyakit software itu sebenarnya yang paling inti kan stock omnium Ki. Sebenarnya kalau kita lihat, kita udah 20 tahun ya, beberapa tahun di konsultan retail. Sebenarnya yang paling inti di minimarket itu kalau berkaitan dengan inventory ya pasti stok omniumnya kan. Ya, jadi banyak software yang tidak bisa istilahnya sangat friendly bagi pengguna ya, sehingga stok omniumnya mereka pasti jadi masalah terus ya kan. Nah, seringnya gitu. Ya, makanya kita sih berharap software ini ya, sebenarnya kan target kita ini kan sebenarnya ingin membantu para klien supaya dia nyaman melakukan stok omnium. Oke, Ki, kemudian selain itu ada lagi namanya Pareto ya Ki ya? Ya. Nah, itu Pareto itu gimana Ki? Jadi itu kalau Pareto tuh lebih bahasanya kita tuh jadi gampang tahu sebenarnya barang apa aja yang terjual gitu loh. Jadi kayak kita sederhananya gitu. Jadi kita lebih gampang untuk PO barangnya, beli barangnya. Jadi tinggal analisa Pareto aja. Kita melakukan order purchasingnya dengan data itu. Intinya dari sekian ratus barang ini jangan sampai ribuan. Kosong kayak gitu aja. Berarti pasti jelas laku kayak gitu. Minimal kita ada stoknya kayak gitu. Pareto ini juga add-on ya, berarti. Berarti tambahan ya. Tambahan. Jadi yang add-on itu Pareto, karyawan, point member. Oh, ada point member juga. Point member maksudnya gimana ini? Kalau point member itu contoh misalkan
ada kayak kita mungkin udah ada gambaran ya, contoh misal pembelian setiap 20.000 30.000 dapat satu poin berlaku kelipatan. Nah nanti poinnya itu dikumpulin terus bisa ditukar kayak gitu. Nah yang udah jalan itu di UNY Mart sama di Marem udah jalan. Oh Marem udah jalan. Bagus nggak waktu di UNY Mart anunya terhadap model poin ini bagus nggak? Bagus. Jadi awalnya di bulan 1, 2, 3 kan nggak ada member. Nah dia itu cenderung dikit. Lebih dari rata-rata orang itu jadi kayak cuma biasa aja. Tapi setelah udah ada member, udah ada fitur seperti itu, masih poin juga, itu banyak. Jadi kita bisa bandingin transaksi itu hampir 60 atau lebih itu membernya yang nyumbang gede. Kayak gitu dibandingkan dengan yang non member. Kayak gitu. Nah, Ki, pertanyaan kan ini ya, kan tadi kita bicara offline, online, kan Ki ngerasa sendiri nih sejak 2016 sampai 2024 sekarang nih. Tadi yang masalah komplain orang itu loh Ki. Ki bandingannya gimana nih, komplain yang offline dengan yang online sejak menggunakan Vistoko ini gimana rasanya kalau ada komplain itu kan? Paling lebih mudah offline sih. Online. Iya. Kalau offline udah santai lah ya. Udah agak santai karena nggak harus dikejar-kejar waktu kayak, Mas besok pagi harus kesini, soalnya kayak gini ya gitu. Atau misal pernah yang agak sepele sih. Sepelenya tuh ternyata kabel kan jaringan LAN. Sebenarnya kabelannya nggak kecolok. Nah, berarti itu salah satunya kabel LAN-nya ini. Kalau misal kayak kabelannya kegigit tikus, padahal udah dibilangin, Mas, Mbak, cek dulu kabel ini. Kita udah ada apa nih SOP untuk ngecek dulu kan. Betul. Biar kita nggak perlu kesana, biar maksudnya menghemat biaya mereka juga kan gitu. Nah, cuma kadang itu orang itu kayak udah yakin gitu. Nah, pas giliran sampai sana, loh Bu, ini kok lepas? Iya Mas, maaf ya. Ya cuma ngecotin doang. Bayar 150 ya kan. Sayang kan, maksudnya kita kan juga bukan berarti gimana ya, tapi kayak ya cuma kayak gitu kan bisa dikerjain gitu. Kita juga nggak enak tapi kita udah kesana. Nah itu kan jadi tetap dicas lah yang ini. Iya tetap dicas ya. Terus ada lagi kadang itu misal apa namanya, contoh itu susah ngonekinnya. Kayak contoh misal yang offline ya. Offline kita masih offline kan, kayak contoh dari satu komputer ke komputer lain. Dan awalnya bisa tiba-tiba bilang, wah Mas ini kok nggak bisa. Nah itu kan kita harus jadi lebih ngeceknya kan, karena kalau cuma by WA atau by telepon, mereka kan bukan orang yang begitu paham. Rata-rata itu kan orang masih baru awal, gitu masih belajar. Dan mereka kan nggak punya tim IT, minimarket standar. Dan kadang mereka mau manggil yang lain pun juga agak khawatir. Kan, pasti tetap balik lagi ke yang vendor yang softwarenya kayak gitu. Nah itu juga kayak kemarin berbagai itu udah dicek belum gini, hampir sama rata-rata itu emang di di device-nya, hardware-nya. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya online ini, kalau yang offline kan lampu mati, kemudian ke delete, hilang datanya nih. Kalau yang online ini aman ya data kita ya selama ini. Selama ini beberapa kali itu aman. Kayak misal kayak kemarin itu contoh pernah ada kasus kayak tiba-tiba nggak bisa connect beberapa hari dan sebagainya, itu kita masih bisa pakai akunnya backup. Berarti tetap terada ininya lah ya, skocinya ya. Jadi ada troubleshootnya seperti apa, ada backupnya. Sama ada pengalaman juga. Kan ada toko yang pernah didampingi itu pakai software online lain. Nah, kebetulan datanya rusak kan. Datanya rusak ya. Itu nggak bisa balik. Pas ditanya, ini gimana ya Pak? Wah kalau gitu mau nggak mau diinput ulang. Akhirnya dia jadi ganti ke kita. Kayak gitu. Nah itu juga kan nggak semua itu bisa. Datanya rusak hilang 2 bulan ya. Nah mending 2 bulan. Kalau lama gitu kan repot, terus disuruh ngulang lagi, bikin laporan sebagainya. Untungnya ada, kalau laporan udah ke backup kan. Cuma kayak stoknya, barangnya terus diminta ngulang, daripada ngulang untuk itu mending yang lain kayak gitu. Itu juga ada. Ya kadang kelemahannya juga di pasca ya dia. Yang sertifikasi online lain itu kan kalau udah terpasang mereka udah nggak ada lagi ngilang kan? Rata-rata itu banyak kok. Misal kayak klien dari, maksudnya yang saya temui itu beberapa tuh balik lagi ke kita tuh karena kita pascanya kayak misal kita kan lebih ke fast response kan, biasanya kayak kalau emang pas megang HP dan baca WA mesti kita balas, respon sebisa mungkin kan kayak gitu. Rata-rata tuh mengeluhkannya itu gitu, kayak misal udah beli giliran pas ada trouble nggak mau mereka tuh gitu loh. Nah rata-rata kayak gitu. Tapi kalau online kan kita sekarang
masih kok kayak banyak beberapa kayak tim saya kan juga ada yang mereka kan punya project. Nah mereka udah backup ke masing-masing projectnya. Iya, kayak gitu. Kalau ada yang nanya biasanya langsung coba di remote aja biar ditunjukin kayak gini kayak gitu. Jadi lebih mudah sih kalau dibilang online sama offline ya lebih mudah online. Iya. Walaupun sebenarnya guys, ini pengakuan saya sebagai penjual software nih kan, saya CEO Retail Team Indonesia, sebenarnya kami itu lebih untung jualan offline. Jelas, karena offline itu biayanya awalnya gede dan lebih apa kan namanya? Untung kita lebih gede sebenarnya. Iya, kalau online itu kita kan itu emang rutin bulanan, cuma kita nggak mungkin bisa ngambil uang. Ya kecil kan, karena cuma berapa persen lah kita keuntungan di sana. Jadi makanya kami sebenarnya kalau mau bicara bisnis, mencari untung sebenarnya di offline. Cuman tadi kalau di online ini kan kami juga nggak repot, owner pun juga nggak repot, kasihan kan. Kalau offline tadi datang hanya untuk nyolokin kabel, kena charge 250 ya kan, datang hanya untuk ini kena charge lagi ya kan. Mungkin dalam pikiran owner nih sekali beli itu nggak ada biaya, salah besar. Karena nanti ada maintenance berikutnya. Itu pasti ada. Ya kayak data tadi korup, error ya kan gitu. Nah ini yang paling penting lagi pertanyaannya gitu tentang stock of name. Kan beberapa kan kita pengalaman beberapa software offline yang kita miliki yang dulu kita jual itu kan ada bubbling data. Oh iya. Nah itu gimana Ki? Nah di online kita ini kira-kira aman tidak? Kalau di online kita biasanya misal nih kemarin kayak ada case itu stoknya bermasalah kayak contoh ke double ke ya ini yang di AMI itu pernah. Jadi dari pusat ngirim ke cabang. Nah pusat tuh belum selesai dan sebagainya, cabang tuh udah buru-buru nerima bahasanya kayak gitu. Tidak sesuai SOP. Ya nggak sesuai SOP sebenarnya. Nah atau pas jaringannya lemot banget. Nah dipaksa terus klik terus jadi ke double. Nah mereka kan komplain sama nanya ke kita. Terus itu gimana? Nah kita minta sama programmernya, kita dicek dulu, ternyata emang benar. Akhirnya dibalikin. Oh bisa. Ya pilihannya kalau daripada balikin langsung itu kita ngasih tahu caranya buat balikinnya gimana. Jadi kan biasanya ada dua versi. Kalau emang harus datanya yang diubah, biasanya emang programmernya. Karena kalau dari kita nggak berani kan bahasanya, takut resiko juga kalau ada apa-apa. Tapi kalau misal ternyata bisa maksudnya diakalin atau lebih tepatnya ada cara tersendiri. Nah biasanya kita ngasih tahu caranya. Ya misal langkah-langkahnya A, B, C, D kayak gitu. Artinya kan bubbling data itu kan karena proses SOP-nya enggak ini. Tapi kalau software yang dulu offline kita lakukan kan sering banget bubbling data, stock of name. Data itu tuh waktu stock of name biasanya kan lompat, treng gitu. Tanam data itu ngaruh. Terus yang kedua, jadi benar penyakitnya tuh beberapa software itu hati-hati ya guys ya. Kalau software Anda itu ditanam data itu mesti ada risiko ya Ki ya. Ada pasti. Beberapa software yang kita temuin tanam data terus yang lagi. Terus kalau misal pas lagi input tiba-tiba mati listrik. Makanya biasanya kita kalau offline nyaraninnya pakai UPS kan. Oh iya saranin UPS. Kenapa? Karena biasanya penyakitnya offline yang kita kerjain atau yang kita beberapa nah itu kayak gitu. Misal Mas ini habis mati kok tiba-tiba nggak bisa nah gitu. Ada yang nggak bisa buat transaksi ada yang datanya tiba-tiba nambah 2 kali lipat. Contoh dia itu inputnya belum selesai tapi di laporan nggak ada, sedangkan stoknya nambah. Itu pernah kayak gitu. Terus lebih banyak sih offline tuh. Jadi kadang itu kalau misal pas barengan itu yang agak kerepotan. Kalau barengan ya. Jadi semua admin ya kan. Iya, pernah soalnya yang misal si A bilang, "Mas ini gimana pas rame bisa nggak cepet gini ada yang kayak gitu." Kan ada konsumen itu yang mengerti kan, tapi ada juga yang ya pokoknya aku harus beres hari ini gitu. Meskipun mereka emang nggak masalah soal biaya, cuma kan kita juga melihat dari urgensinya kan. Nah, biasanya kita lihat dulu urgent yang mana. Kayak gitu. Nah, jadi lebih ya kalau dari penilaian yang saya sebagai ini kan Mas Uki ini orang lapangan, makanya kalau saya jelas saya senangnya offline. Maksudnya offline cari untungnya. Saya sebagai owner, tapi kan saya pengen dengerin sudut pandang sebagai tim konsultan sehingga mereka ini memudahkan di lapangan, sangat nyaman gitu ya.
Berarti kan sekarang sejak adanya Vistoko ini kan lebih nyaman teman-teman di lapangan ya, Ki? Iya, dan lebih secara kalau ada apa-apa itu lebih gampang. Iya. Kayak biasa kalau satu proyek dulu yang offline baru aja ditinggalin langsung dari Iya, karena kan apa, mereka kan masih belajar kan. Ibaratnya kan kita project cuma sebulan. Nah, waktu buat belajar sebulan itu ya tergolong singkat banget. Iya, betul. Iya kan? Kecuali kalau udah 6 bulan, 3 bulan itu mesti mereka akan udah nggak banyak nanya. Biasanya gitu. Tapi pas waktu ditinggal udah tiba-tiba, dan mereka agak takut. Misal andai kata ada problem, mereka nggak mau belajar untuk nyari tahu dulu tuh enggak. Tapi mereka takut nanti ngefeknya kemana. Dan itu udah benar sebenarnya. Kecuali kalau emang kamu udah ada basicnya, udah tahu kamu mau nyoba gini, oke gitu loh. Nah, tapi kalau misal itu biasanya pernah soalnya tiba-tiba mereka otak-atik ternyata salah. Itu pernah juga. Saya bilang besok lagi kalau emang sekiranya bingung atau kurang yakin, bisa ditanya dulu aja. Maksudnya tanya kan kita juga bakal ngenacas kan gitu. Ya artinya kalau yang online ini kan kalau kita meeting Zoom itu kan enak, dia juga bisa langsung lihat di sana, bisa langsung koneksi itu. Kalau yang offline ini kan kalau meeting Zoom kan nggak bisa bergerak dia. Iya, susah dia itu. Dan ininya juga buat owner kan sebenarnya. Iya, buat owner juga. Betul, buat owner gimana sih maksudnya? Nah, kalau yang buat owner itu pertama dari pelaporan dan sebagainya, owner kan nggak perlu harus ke toko. Benar, nggak harus ke toko. Iya, karena kan ada beberapa mungkin owner itu yang mikirnya kayaknya, maksudnya kan ada yang awal-awal toko masih berkembang ya. Emang owner selalu di situ. Tapi nanti jangka panjang pas tokonya itu udah lebih bagus. Masa owner sama terus? Nggak mungkin kan. Masih kan karyawan. Tapi ada catatan kalau misal owner itu tidak pernah memperhatikan atau tidak pernah bahasanya ngeliat di laporan dan sebagainya, hanya percaya dengan karyawan, itu juga resiko besar. Iya. Nah itu mudahin misal kayak beberapa kayak yang kalau nggak salah ya. Nah, Arka itu kan juga ownernya kan di Jakarta. Nah, semua apapun kan kepala toko sama itu kan. Nah, tapi ownernya kan tahu karena punya aksesnya, cuma tinggal lihat dari Jakarta aja. Iya, kan kayak gitu loh. Omsetnya turun kenapa? Misalnya pembelian kamu kok kebanyakan kenapa? Gitu. Oh, Arka pakai Vistoko ya? Iya. Oh, iya. Ya, jadi itu yang di Jogja saya lupa. Iya. Jadi memudahkan teman-teman, ya ini udah 2024 ya, udah AI, masa masih pakai offline ya kan. Satu lagi kayaknya berhubungan dengan usernya loh Ki. Dan beberapa software kasir online itu kan bisa diakses di mana aja. Contohnya ada software kasir online yang ini kasirnya udah tahu, dia bisa saja pas pulang dia langsung akses juga kan bisa. Nah kalau kita kan bisa kok kan nggak bisa. Oke. Jadi kalau untuk yang di kita itu, kalau di Vistoko itu kita emang cuma khusus kayak misal kita ada email sama sandinya, asalkan itu udah punya, itu baru kita bisa akses. Meskipun kayak username-nya atau user loginnya sama ya. Nah tapi kalau misal kita nggak ada email sama passwordnya, nggak mungkin bisa keakses karena kan harus. Dan komputernya didaftarkan di komputer yang itu kan? Di laptop, misalnya laptop saya kan saya udah daftar ini. Ketika saya buka, kan saya daftar di laptop A. Kemudian saya buka di laptop B. Tapi kan nggak bisa kan? Karena di sini belum didaftarin. Kayak gitu. Jadi kita harus daftarin karena itu bahasanya kita ngasih per lisensinya. Asalkan kita punya lisensinya, kita bisa. Tapi kalau nggak punya, kita meskipun punya loginnya kan beda ya lisensi sama login. Artinya ini loh guys, maksudnya yang saya tekankan, walaupun dia hanya bayar 300.000 per bulan, itu bisa digunakan di banyak komputer, tetapi didaftarin dulu. Kalau nggak didaftarin nggak bisa. Nah karena beberapa software online yang lain, dia buka di HP karyawan, dia lagi di rumah, bisa jalanin kan, bisa transaksi dia, ya kan, besok dia tinggal ngambil barangnya. Apalagi kalau ownernya nggak fokus ngeliatin tokonya kan. Nah jadi kalau di Vistoko, secara security-nya dia aman, karena didaftarkan dulu device-nya, kemudian email dan passwordnya clear ya. Jadi, karena kalau yang di offline pun juga beberapa kan ada yang misal dia itu per komputer ada, terus ada juga yang per fitur bayar ada juga. Jadi beda-beda. Kalau kita biasanya fiturnya emang sudah basic di POS, maksudnya emang di software kasir online. Oh iya benar. Jadi fitur kita sebenarnya udah lengkap. Tapi kan kalau ada kebutuhan yang lain yang tadi kita tambah karyawan, Pareto, kemudian poin itu add-on. Tapi selain fitur yang itu sebenarnya udah lengkap banget ya. Udah bahasanya basicnya yang di retail itu udah masuk semua.
Dan emang sengaja lebih, kalau dibandingkan dengan yang saya lihat yang lain ya. gitu, sebenarnya itu udah cukup. Kalau yang lain itu kadang menambahkan yang menurut saya itu nggak bakal kepake gitu loh. Akhirnya jadi kayak buang-buang gitu. Ya. Jadi sebenarnya di postingan Retail Team Indonesia sudah ada, Oki sudah membuatkan beberapa fitur-fitur lengkap, nanti akan disusul nanti fitur-fitur bagaimana mengaplikasikannya ya. Nanti pelan-pelan ya. Nah, teman ini kita ulik satu persatu, sementara juga umum dulu, nanti besok akan ada sesi berikutnya. Terima kasih Ki untuk sekedar pemahaman teman-teman kenapa harus memilih software online, dan kalau bisa software online Retail Team Indonesia. Kita insya Allah sih pasca pemasangan insya Allah kita masih oke aja tuh, WA-an sama klien itu sampai malam sampai pagi ya kan Ki ya, Mbak Tiwi ya kan. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas Baik. Jadi kami sih sangat respon ya terhadap konsumen pasca pemasangan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Silakan, intinya sih silakan lakukan ke online, walaupun tidak ke kita monggo, tapi teman-teman belajar mulai membuka diri bahwasanya lebih baik ke depan itu memang softwarenya online untuk keamanan dan sebagainya. Terima kasih Ki ya. Salam sahabat retail.